Bab 527. Kata-kata lembut Yun Che terdengar seperti guntur di telinga Yun King Hong, tubuh bagian atas bergetar hebat, penglihatannya kabur, dan otaknya hampir meledak oleh aliran darah yang gila. Nak, kamu adalah anakku, anakku. Mu Yurou menjerit seperti darah, melepaskan diri dari dukungan Yun Xiao, melemparkan dirinya ke Yun Che, memeluknya erat-erat, dan mulai menangis dengan keras. Lengan yang memegangnya menegang, dan kemudian mengencang. Ketat, seolah-olah dia ingin untuk menggosokkannya ke tubuhnya. Tangisannya begitu sedih dan melengking hingga hampir membuat seluruh dunia bersedih. Yun King Hong mengulurkan tangannya ke depan, tetapi tangan itu berhenti di udara. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokannya. Begitu dia membuka mulutnya, air mata yang dia tahan tidak dapat menahannya, mau tidak mau melonjak turun. Cermin reinkarnasi adalah apa yang mereka kenakan di leher putra mereka ketika mereka melarikan diri, karena mereka memohon benda suci ini, yang telah dijaga oleh keluarga kerajaan iblis selama beberapa generasi dan diperebutkan di benua Tianxuan, untuk mengungkapkan kekuatan suci dan melindungi mereka saat masih bayi. Mereka hanya bisa mengikuti putra mereka yang melarikan diri. Suangan itu adalah bukti kuat. Apa yang dia katakan, mereka telah mengulanginya berkali-kali di benua Tianxuan, negeri angin biru, kota awan mengalir, dan Xiaoying. Dia telah menyebutkan nama-nama ini kepada Yun Che ketika dia menjelaskan pengalaman hidup Yun Xiao, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama Xiao Lai. Ada juga penampakan yang mirip seperti saat ia masih muda, perasaan deja vu meski baru pertama kali bertemu dengannya, dan rasa kedekatan serta kepercayaan yang nyaris tak masuk akal bahkan tak tertahankan. Jadi begitulah. Pantas saja dia ingin datang ke keluarga Yun. Pantas saja dia bekerja keras untuk menyembuhkan tubuh mereka yang lumpuh meski dia pingsan karena kelelahan. Pantas saja dia begitu baik pada pasangan mereka. Pantas saja dia tidak melakukannya. Aku tidak segan-segan menyinggung musuh yang begitu kuat, tapi juga untuk memadamkan masalah keluarga Yun. Pantas saja dia ingin bersumpah bersaudara dengan Yun Xiao. Pantas saja dia mengusulkan untuk memanggil mereka, ayah dan ibu, bukannya, ayah dan ibu. Ternyata dia adalah anak mereka, anak kandung mereka. Tuhan telah mengembalikan anak kandung mereka yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun, kepada mereka. Dia seharusnya berpikir, di dunia ini, kecuali kerabat dekat, yang akan begitu peduli pada seseorang tanpa alasan, begitu rela melakukan apapun. Tapi, meski dia memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, bagaimana dia berani pergi ke arah benda indah ini? Pikirkanlah ke arah yang tidak berani kamu sentuh. Anakku, anakku, suara Mu Yurou benar-benar serak, dan dia hampir kehilangan jiwanya karena menangis. Dia bukan wanita biasa, dia adalah seorang kaisar kuat yang dijunjung dunia, dan dia adalah nyonya keluarga Yun. Dia sangat berbakat, memiliki status bangsawan, dan temperamennya jelas tidak lemah. Saat itu, dia bahkan masuk ke benua Tianxuan yang dibicarakan semua orang dengan suaminya. Keberanian dan tekad seperti itu sulit ditemukan di seluruh dunia iblis fantasi. Tapi hari ini, dia menangis. Selama bertahun-tahun, dia telah menitikkan air mata yang tak terhitung jumlahnya di bawah siksaan sisi. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat wanita yang tidak takut bahkan membobol benua Tianxuan ini begitu rapuh, dan hanya ada satu. Orang yang bisa membuatnya menitikkan begitu banyak air mata adalah anak laki-laki yang baru saja ia lahirkan dan tidak akan pernah bisa dilihatnya lagi. Pakaian di dada Yun Che segera basah oleh air mata. Kehangatan lembab menembus ke lubuk hatinya, membuat hatinya bergetar. Dia perlahan mengangkat tangannya untuk menopang bahunya yang terus bergerak-gerak, berkata dengan lembut, "Ayah, ibu, anakku anak tidak berbakti. Aku tidak bisa tinggal bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Senang sekali bisa kembali. Kembali saja, pasti menyenangkan." Setelah mengucapkan 8 kata saja, Yun King Hong mengertakkan gigi dan tersedak isak tangisnya, tidak mampu berbicara lagi. Yun Xiao berdiri di sana dengan tatapan kosong, benar-benar bingung. Dalam benaknya, hanya ada satu suara yang bergema lagi dan lagi. "Kakak, dia adalah putra dari orang tuanya, putra kandungnya. Lalu, bagiku, aku, bukanlah, anak kandung ayah dan ibuku." Faktanya, dia sudah mengetahui fakta ini, dan bahkan seluruh kota kekaisaran iblis mengetahuinya. Ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan Suangang adalah bukti yang tak terbantahkan.
Tapi karena Yun Qinghong dan Mu Yuro tidak pernah mengakuinya, fakta yang diketahui semua orang ini selalu tertutupi di hatinya dan dia tidak ingin pergi. Dan sekarang, lapisan tabir terakhir ini telah sepenuhnya terangkat. Dia benar-benar bingung dan bingung. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus terus berdiri di sini. Tapi saat ini, apa yang dikatakan Yun Ce padanya sebelum tiba-tiba bergema di benaknya. Ternyata inilah yang kakak ingin aku hadapi, putaran takdir, gumamnya pelan. Kata-kata Yun Ce membuat Mu Yuro menangis semakin keras. Selama bertahun-tahun, dia tidak hanya menanggung rasa sakit karena kehilangan anaknya, tetapi juga siksaan rasa bersalah. Karena merekalah putranya tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama mereka ketika dia lahir. Bahkan ketika dia berada di dalam perutnya, dia diracuni oleh racun dingin. Untuk menghilangkan racun dingin itu, pembuluh darahnya yang dalam disingkirkan, hancur dan hidupnya sia-sia. Pada saat itu, dia sudah kesakitan, merasa sangat bersalah. Yang bisa saya pikirkan hanyalah jika saya bisa melarikan diri, saya akan menggunakan semua yang saya bisa untuk memberi kompensasi dan melindunginya. Namun, mereka akhirnya kembali ke alam iblis ilusi, namun putra mereka tetap tinggal di benua Tianxuan di mana dia tidak bisa kembali, membuatnya bahkan tidak bisa menemani dan mengasuhnya. Sekarang, anaknya telah kembali kepadanya seperti mimpi. Dia tidak memiliki kebencian atau keluhan. Dia menyembuhkan tubuhnya dan membiarkannya dilahirkan kembali. Dia memberantas masalah bagi keluarga Yun, dan bahkan berlutut. Di depan mereka, dia mengatakan bahwa dia tidak berbakti. Tidak hanya putranya kembali, tetapi dia juga sangat luar biasa dan baik hati. Dalam 22 tahun terakhir, dia telah mengutuk Tuhan berkali-kali dan membenci takdir berkali-kali. Saat ini, dia menggunakan hampir seluruh pikiran dan kesalehannya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yun Ce awalnya berpikir bahwa dengan buffering selama 2 bulan, dia bisa cukup tenang, tetapi tenggelam dalam pelukan ibunya, mendengarkan tangisan ibunya, dan merasakan air mata yang dibuat ibunya, matanya masih basah sepenuhnya. Pelukannya sangat erat dan hangat. Dalam kehangatan ini, ketika kabut mengembun menjadi air mata di sudut matanya, perasaan lemah perlahan muncul di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan, mengalami terlalu banyak liku-liku dan bahkan hidup dan mati, dan keinginannya telah lama sekuat besi. Darah yang dia tumpahkan puluhan juta kali lebih banyak daripada air mata yang dia keluarkan. Dia pernah menghadapi keluarga besar sendirian, pernah menghadapi sebuah kerajaan sendirian, dan bahkan menghadapi seluruh benua sendirian. Bahkan jika dia terpaksa diambang hidup dan mati, dia masih akan mengangkat kepalanya dengan keras kepala, dengan cibiran pantang menyerah di sudut mulutnya yang berdarah. Tetapi pada saat ini, perasaan lemahnya begitu jelas dan tak tertahankan sehingga dia ingin menangis dengan keras. Dia tahu karena itu ada di pelukan ibunya. Selama 2 kehidupan penuh, hingga hari ini, dia tidak tahu apa itu pelukan seorang ibu. Dia akhirnya bukan lagi seorang pengembara tanpa akar, tanpa ayah atau ibu, hanya tubuh yang berlumuran pasir dan darah. Waktu seolah melambat, tidak ada yang datang mengganggu reuni keluarga mereka, dan sepertinya tidak ada apapun antara langit dan bumi. Yun Qinghong adalah Yun Qinghong. Aku tidak tahu kapan dia akhirnya berhasil mengendalikan emosinya. Dia diam-diam memandangi ibu dan anak yang saling berpelukan, terkadang tersenyum, terkadang menutup matanya. Akhirnya, Mu Yuro menangis dengan suara serak. Akhirnya dia berhenti. Dia menghela nafas lega, dan berkata dengan nada sesantai mungkin, "Yuro, Tuhan telah mengirim anak kita kembali. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Lihat kamu menangis, meninggalkan CR dan CR di belakang." Siaur ketakutan, Mu Yuro mengangkat kepalanya, seluruh wajahnya berlinang air mata, dia terisak pelan, memegangi wajah Yun Ce dengan tangannya, gerakan lembutnya seperti memegang perhiasan yang rapuh, matanya kabur, dan dia dengan lembut bergumam, "King, bagus sekali, ini anakku. CR, anakku." Tubuhnya gemetar, dan dia menempelkan wajahnya ke wajah putranya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis lagi, air mata di matanya masih mengalir, dan dia tidak bisa berhenti memegang tangan putranya. Dia menolak melepaskan tangannya, seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan menghilang dari dunianya lagi. Penampilannya saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun sikap mulia dan anggun seperti biasanya. Yun Qinghong maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Yun Ce. Dia tersenyum, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tersedak.
Setelah beberapa saat, dia tersenyum dengan sedikit gemetar dan berkata dengan lembut, "CR, selamat datang di rumah. Kami telah menunggumu dalam mimpi kami untuk waktu yang sangat lama." Yun Che diam-diam menghilangkan air mata dari sudut matanya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Ayah, Ibu, maafkan aku, anak itu pulang terlambat dan membuat orang tuaku menderita selama bertahun-tahun." Belum terlambat, Yun King Hong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, baru saja kembali. Orang di depannya yang begitu luar biasa hingga terkesima, dan yang membuat Mu Yubai semakin merendahkan dirinya menjadi anak kandungnya, ternyata adalah anak kandungnya. Kebanggaan, kegembiraan, dan kepuasannya begitu kuat bahwa dia tidak bisa menggambarkannya. Dia bahkan merasa bahwa meskipun dia ingin menjaga dirinya sendiri, jika dia menukar kematian dengan kenyataan saat ini, dia akan pergi dengan senyuman di wajahnya. "Yuro, putra kita telah kembali, dan dia sudah sangat tua sehingga dia tidak akan melarikan diri lagi. Berapa lama kamu ingin menggendongnya?" Yun King Hong menepuk punggung istrinya dengan penuh kasih. "Mungkinkah kamu ingin putramu berlutut di sana sepanjang sore ketika dia kembali?" Kata-kata terakhir Yun King Hong berlaku seketika. Melihat postur Yun Che yang berlutut tak bergerak untuk waktu yang lama, Mu Yuro segera menyalahkan dirinya sendiri dan hampir meneteskan air mata lagi. Dia segera menyeka air matanya dan mengulurkan tangan untuk membantu Yun Che berdiri. "Cenak, ambillah cepat bangun, tanahnya dingin, ini semua salahku, aku lupa kalau kamu masih berlutut di tanah." Yun Che berdiri dengan dukungan lembut Mu Yuro. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, Ibu, aku belum berada di sisimu selama ini, dan aku berhutang budi padamu. Bahkan jika aku berlutut selama 3 hari 3 malam, aku tidak bisa menebusnya. Hubungan keluarga saudara ini terlalu berharga dan terlalu hangat, dia rela menggunakan sisi terbaiknya untuk membuat mereka bahagia dan bahagia." Di sampingnya, Yun Xiao ragu-ragu sejenak, lalu bergerak maju dengan takut-takut dan berkata, "Ayah, Ibu, kakak laki-laki tertua, selamat akhirnya bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Ini bukan keluargamu, ini reuni keluarga kita." Yun Che menarik Yun Xiao, "Apa yang kamu katakan seolah-olah kita bukan lagi sebuah keluarga." "Tapi, aku. Yun Xiao menggigit bibirnya dengan ringan, dan setelah beberapa saat kebingungan, dia menghadap Yun King Hong dan Mu Yuro, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara bingung, Aku akan tetap di sana di masa depan. Bolehkah aku memanggilmu Ayah dan Ibu?" Kata-katanya membuat Yun King Hong dan istrinya sedikit terkejut, lalu mereka tertawa pada saat yang sama. Mu Yuro berkata dengan lembut, "Bocah bodoh, kamu selalu menjadi sioer orang tuaku. Kamu adalah putra yang paling kami cintai ketika kami menontonnya. Kamu sudah dewasa, mengapa kamu tidak bisa memanggil kami ayah dan ibu?" "Hei, Yun Xiao, apa yang terjadi denganmu? Kami adalah saudara angkat." Yun Che menepuk kepala Yun Xiao, "Kami bersumpah ketika kami menjadi saudara angkat. Kami akan menjadi saudara seumur hidup. Orang tuamu adalah orang tuaku adalah orang tuamu. Baru 2 bulan berlalu dan kamu tidak mengenaliku sebagai kakak laki-lakimu." "Bukan, aku." Yun Xiao melambaikan tangannya, matanya kabur beberapa saat. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Yun Che ingin bersumpah saudara dengannya, karena orang tua masing-masing adalah miliknya sendiri orang tua. Bukankah ini sebuah sumpah yang bisa dilanggar? Bahkan fakta bahwa dia tidak mengenali orang tuanya sampai 2 bulan kemudian adalah karena dia, hanya untuk dia. Arus hangat dengan terlalu banyak emosi menyebar di tubuhnya. Yun Xiao mengangkat kepalanya dengan senyum cerah di wajahnya. "Maaf, Ayah, Ibu, Saudara, aku terlalu banyak berpikir. Aku sangat mencintaimu, orang tua telah menemukan putra lagi, dan kakak laki-laki tertua saya yang paling dihormati telah menemukan orang tua kandungnya. Saya seharusnya menjadi orang yang paling bahagia. Ayah, Ibu, kakak laki-laki tertua, selamat atas reuni keluarga kita." Yun King Hong dan Mu Yuro saling memandang dan tersenyum, dan Yun Che bahkan tertawa lebih keras, setelah air mata dan kesedihan, yang muncul di wajah mereka hanyalah senyuman hangat dari lubuk hati mereka. Bab 528. CR, cepat duduk. Mu Yuro mendudukkan Yun Che di kursi kayu, wajahnya seperti bunga di tengah hujan, dan tangannya sedikit gemetar. Dia menatap putranya tepat di depannya, dan dia tidak tahan untuk memalingkan muka bahkan untuk sementara waktu, sesaat.
Dia masih memegang cermin reinkarnasi di tangannya. Di lengan Yun Che, tanda Xuan Gang masih berkedip-kedip. Ada juga wajah di pandangannya yang 70% mirip dengan wajah Yun Qinghong ketika dia masih muda. Darah aslinya berdenyut. Ini adalah putranya, putra kandungnya. CR, anakku. Mu Yuro bergumam pelan, dan tersedak lagi, aku benar-benar tidak sedang bermimpi. Mereka telah bersama selama lebih dari 2 bulan, dan Yun Che biasanya memanggilnya, ibu, tetapi ketika dia menghadapi Yun Che sekarang, dia memiliki keadaan pikiran dan emosi yang sangat berbeda. Yun Che membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Bu, maafkan aku. Aku tahu kamu adalah orang tua kandungku saat pertama kali bertemu denganmu, tapi, aku tidak mengenalimu sampai hari ini. Mu Yuro menggelengkan kepalanya perlahan. Ini sama sekali tidak penting baginya. Pada saat ini, tidak ada apapun di dunia ini yang penting baginya. Dia merasa bahwa gabungan semua kejutan dan kebahagiaan dalam hidup ini tidak dapat dibandingkan dengan momen ini, dan dia berkata dengan lembut, suamiku, lihatlah anak kita, betapa cantiknya dia. Dia bahkan lebih cantik dari kamu ketika kamu masih muda. Kamu bahkan tidak tahu betapa cantiknya dia. Berapa banyak gadis yang telah kita tarik, namun mereka berperilaku sangat baik, masuk akal, dan baik hati. Selama lebih dari 20 tahun, kita tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, tapi kami juga telah membuatnya menderita dan terlantar begitu dia lahir, tapi anak kami tidak berbuat apa-apa. Itu bukan salah kami, itu sama sekali bukan salah kami. Lagi pula, keberanian dan kebijaksanaannya jauh lebih unggul dariku, dan keterampilan medisnya tak tertandingi di dunia. Dia baru kembali selama 2 bulan, tapi dia telah menyelamatkan kita dari jurang maut, meninggalkan kakak tertuamu yang tidak melakukannya, terima siapapun untuk memperjuangkan bantuannya. Biarkan rencana Raja Huai yang direncanakan dengan cermat hancur, dan biarkan keluarga Yun kita mendapatkan kembali harapan. Ini adalah putra kita. Yun Qinghong mengangkat kepalanya dan berkata, dengan terlalu banyak kegembiraan dan kebanggaan dalam suaranya. Putra kami, Mu Yuro membelai pipi Yun Che dengan satu tangan dan menutupi bibirnya dengan tangan lainnya. Setelah menangis, dia ingin menjadi kuat agar putranya yang baru kembali hanya bisa melihat air matanya. Tapi dia sekalipun dia berusaha berulang kali, dia tidak bisa berhenti. Dia berkata dengan suara melamun, saya pikir saya tidak akan pernah melihat langit memiliki mata. Yun Che mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap mata di wajah ibunya. Bu, berhentilah menangis. Keluarga kita telah bersatu kembali, dan kalian semua telah pulih seperti semula. Semua penderitaan telah berlalu. Ya, ibu tidak menangis. Dia tidak menangis. Ibu hanya terlalu bahagia. Mu Yuro mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajahnya. Tapi dia meneteskan terlalu banyak air mata, dan setelah menyekanya dalam waktu lama, air matanya masih hangat dan basah. CR, Yun Qinghong menghela nafas lega dan berkata perlahan, bagaimana kamu bisa datang ke sini selama ini? Dan bagaimana kamu menemukan tempat ini dari benua Tianxuan yang jauh? Pertanyaan Yun Qinghong sangat menyentuh hati Mu Yuro. Dia meraih tangan Yun Che dan berkata dengan penuh semangat, ya. CR, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun? Apakah kamu sangat menderita? Hati Mu Yuro sepenuhnya terfokus pada putranya saat ini dan dia tidak bisa memikirkan banyak. Tapi Yun Qinghong tahu bahwa dengan karakter Yun Che yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya, dia telah menderita lebih dari sekedar banyak penderitaan. Jika tidak ada kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, bagaimana dia bisa memiliki karakter yang biasa-biasa saja? Orang tidak bisa memiliki keberanian dan kemampuan. Yun Che berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahu orang tuaku semuanya secara detail selama bertahun-tahun. Tapi sebelum itu, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Yun Xiao dan berkata, Bu, ayah, sekaranglah waktunya untuk memberitahu kamu. Pengalaman hidup putramu yang lain telah terungkap. Yun Xiao bukan lagi anak-anak sekarang, dia sudah menjadi pria sejati yang jujur, dan dia juga berhak mengetahui pengalaman hidupnya yang sebenarnya. Yun Xiao tertegun sejenak, kemudian matanya menjadi jernih dan dia mengangguk dengan tegas, ayah, ibu, tolong ceritakan pengalaman hidupku. Aku ingin tahu dari mana asalku dan siapa orang tua kandungku. Yakinlah, ayah dan ibu, walaupun aku bukan anak kandungmu, namun didikan dan kasih sayangmu kepadaku selama ini tidaklah palsu. Di masa depan,
apakah aku menyangkal nenek moyangku dan menemukan orang tua kandungku? Kamu akan menjadi orang tuaku selama sisa hidupku. Kehidupan. Petik 2. Sebelumnya, Yun Xiao masih bingung, ragu-ragu, dan tersesat, namun setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia menemukan bahwa semua kegelisahan dan kehilangan di hatinya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh hanya ketenangan dan relaksasi, dan harapan agar keluarga mereka dapat bersatu kembali. Sebuah kegembiraan yang datang dari hati. Meskipun dia bukan ayah dan ibu kandungnya, mereka telah memperlakukannya seolah-olah dia adalah putranya sendiri selama bertahun-tahun dan telah merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Pola asuh seperti ini saja adalah sesuatu yang sulit untuk dibayar kembali seumur hidup. Kakak laki-laki tertua menyelamatkan nyawanya, membantu dan membimbingnya berkali-kali, dan bahkan untuk menjaga perasaanku sendiri, aku menunda reuni keluarga selama 2 bulan penuh. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, mereka semua baik padaku dari lubuk hati yang paling dalam. Apa yang masih membuatku kecewa dan tidak bisa melepaskannya? Orang tuaku yang paling kucintai telah menemukan putra yang mereka sayangi selama bertahun-tahun. Tentu saja aku ingin membahagiakan mereka. Kakak tertuaku yang paling aku hormati bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya. Tentu saja aku harus bahagia untuk kakak tertuaku. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa dia sepertinya telah tumbuh dewasa secara tiba-tiba, seperti sublimasi spiritual yang dijelaskan oleh Yun Che. Yun Qinghong dan Mu Yurou saling memandang dan tersenyum bahagia dan puas. Yun Qinghong mengangguk, "Oke, anak baik, Xiaoer, ayah kandungmu dan aku adalah saudara angkat, dan mereka adalah satu-satunya orang kepercayaanku dalam hidup ini. Kamu dan CR juga merupakan saudara angkat, dan kedua keluarga kita adalah saudara angkat. Kami sudah menjadi keluarga." Yun Xiao membuka mulutnya, "Ayah dan ayah kandungku sudah saling kenal sejak lama." "Ya," Yun Qinghong mengangguk, lalu meraih lengan Yun Xiao. "Xiaoer, duduklah, ibumu dan aku akan menceritakan kisah hidupmu secara detail hari ini." Di ruangan yang tidak luas, 4 orang duduk saling berhadapan, apakah itu Yun Qinghong, Mu Yurou, atau Yun Che? Perasaan, di rumah, tidak pernah sejelas seperti saat ini. Dengan perasaan dan rasa terima kasih yang mendalam, Yun Qinghong memberitahu Yun Xiao tentang 3 tahun yang dihabiskan pasangannya di benua Tianshuan, terutama pertemuannya dengan Xiao Ying, kenalan bersama, dan persahabatan. Tersumpah dengan Jin Lan, sampai dia dan Xiao Ying. Pasangan itu merencanakan jalan keluar yang memungkinkan mereka bertahan hidup, dan diam-diam menukar putra mereka dengan putra mereka. Yun Xiao telah mendengarkan dalam diam. Setelah Yun Qinghong selesai menceritakan semuanya, dia linglung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri dengan linglung, "Ternyata, kampung halamanku, benar-benar di Tianshuan benua. Benua Tianshuan tidak seberbahaya rumor yang beredar di alam iblis ilusi. Yang berbahaya hanyalah sebagian dari masyarakatnya." Sebagai perbandingan, perbedaan terbesar antara benua Tianshuan dan alam iblis ilusi pada dasarnya adalah distribusi rasial. Itu didasarkan pada manusia. Di dunia yang didominasi oleh binatang, setan jarang muncul. Kata Yun Che, di alam iblis ilusi, benua Tianshuan adalah tempat iblis, dan dia tidak ingin Yun Xiao memiliki prasangka yang tidak perlu atau bahkan konflik dengan benua Tianshuan karena hal ini. Yun Xiao mengangguk pelan, ekspresinya masih sedikit bingung, ia membutuhkan cukup waktu untuk menerima dan mencerna hal-hal ini. "Xiao, ternyata nama keluargaku adalah Xiao, pantas saja, orang tuaku ingin menamaiku Yun Xiao." Karena kami selalu berpikir bahwa suatu hari nanti, kami dapat membiarkanmu kembali ke benua Tianshuan untuk mengenali leluhurmu dan kembali ke klan, kata Yun Qinghong sambil tersenyum. "Saudaraku, orang tua kandungku, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Apakah mereka masih tinggal di tempat yang disebut Kota Liuyun?" Yun Xiao bertanya dengan mata kabur. Meskipun begitu, Yun Che sudah lama mengetahui bahwa ini adalah pertanyaan yang pasti akan ditanyakan, dan dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Tetapi ketika Yun Xiao bertanya seperti ini, ekspresinya masih membeku sesaat, dan dia kehilangan suaranya untuk waktu yang lama. Ekspresi Yun Che membuat ekspresi Yun Qinghong sedikit berubah. Memikirkan tentang banyak kesulitan yang harus dialami Yun Che selama bertahun-tahun, hatinya semakin menegang. Dia meraih bahu Yun Che, menatap langsung ke arahnya dan berkata, "Bagaimana kabar Xiao Ying sekarang?" Di kota Liuyun itu,
keluarga Xiao adalah satu dari segelintir orang, dia pasti menjalani kehidupan yang bahagia, bukan? Yun Ce menghela nafas lega. Dia tidak menjawab Yun Qinghong secara langsung, tetapi menatap Yun Xiao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Xiao, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Pria sejati harus menghadapi semua takdir dengan tenang. Segala sesuatu di dunia ini, entah sedih atau bahagia, telah terjadi, dan kamu hanya bisa menerima dan menghadapinya. Dan bagaimana menerimanya dan bagaimana menghadapinya adalah saat untuk menguji seseorang. Yun Xiao memandang Yun Ce dan diam-diam mengepalkan kedua tangannya. Setelah beberapa saat, matanya menjadi bertekad, saudaraku, kamu berkata, tidak peduli apa hasilnya, aku akan menerimanya dengan tenang. Yun Ce mengangguk, lalu menutup matanya dan berkata perlahan, Paman Xiao, dia meninggal 22 tahun yang lalu. Yun Qinghong berdiri dengan suara mendesing, wajahnya memucat seperti kertas dalam sekejap. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa membuatnya bereaksi begitu keras. Tapi Xiao Ying adalah satu-satunya saudara angkat dalam hidupnya, satu-satunya orang kepercayaan sejati, dan orang yang begitu baik padanya. Jika saja tidak, bukan untuknya saat itu, tidak mungkin bagi pasangan itu untuk kembali ke alam iblis ilusi hidup-hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah mati 22 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, mungkinkah, bagaimana dia mati? Bagaimana dia mati? Kata Yun Qinghong dengan suara gemetar. Yun Ce berkata langsung tanpa menyembunyikan atau ragu-ragu. 22 tahun yang lalu, tak lama setelah orang tuaku melarikan diri dari kota Liuyun, pencuri yang mengejar orang tuaku mengetahui dari suatu tempat bahwa kamu telah berhubungan dengan Paman Xiao, jadi mereka menemukan Xiao. Paman, jika kamu bertanya kepadanya tentang keberadaanmu, Paman Xiao lebih baik mati daripada memberitahumu. Jadi. Tubuh Yun Qinghong bergetar hebat. Setelah Paman Xiao meninggal, istrinya segera meninggal karena cinta. Nenek saya sangat sedih dan menjadi depresi. Dia juga meninggal setelah melahirkan bibi kecil saya, yang 1 tahun lebih muda dari saya. Saya bahkan tidak punya waktu untuk itu, melihat dengan jelas. Mereka tampak seperti hidup. Kakek membesarkan bibi kecilku dan aku sendirian. Petik 2. Bibir Yun Qinghong bergetar, matanya melotot, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, seteguk darah muncrat, dan dia terjatuh ke belakang. Ah, suami, ayah, Mu Yurou dan Yun Ce berseru serempak, dan buru-buru melangkah maju untuk menopang tubuh Yun Qinghong. Sudut mulut Yun Qinghong bergerak-gerak, dan noda darah merahnya mengejutkan. Dia menatap kosong ke langit, dan 2 garis air mata harimau jatuh lurus daun. Akulah yang membunuh kakak Xiao, akulah yang membunuh keluarga mereka, itulah aku, yang membunuh mereka. Kakak Xiao sangat baik padaku, tapi aku menyebabkan dia, keluarganya hancur. Bab 529. Reaksi Yun Qinghong bahkan lebih keras dari perkiraan Yun Ce. Bagi orang-orang seperti Yun Qinghong, mereka bisa tetap tenang meski gunung Tai runtuh di depan mereka, tapi kata, persahabatan, adalah sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa saudara terbaik dalam hidupnya, yang telah menyelamatkan keluarganya, meninggal karena dia, dan seluruh keluarga pingsan. Mu Yurou mendukung Yun Qinghong. Dia adalah orang yang paling mengenalnya di dunia. Dia tahu betapa kerasnya kejadian ini akan menimpanya. Dia tidak menghiburnya dan dia menangis diam-diam bersamanya. Yun Ce menghiburnya, ayah, Paman Xiao telah pergi ke barat 22 tahun yang lalu untuk mencapai kebahagiaan. Sekarang, dia mungkin telah terlahir kembali sebagai manusia dan memiliki kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan sebelumnya. Jangan salahkan dirimu lagi. Kamu adalah anggota keluarga Yun Tuan, pilar seluruh keluarga, adalah ayah dari Yun Xiao dan aku. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjatuhkanmu. Petik 2. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yun Qinghong berkata, tidak apa-apa, 4 kali berturut-turut. Matanya tidak fokus, wajahnya masih pucat, dan tidak ada tanda-tanda, tidak apa-apa, sama sekali. Yun Xiao menggigit bibirnya, melangkah maju dan berkata dengan keras, ayah, jangan lakukan ini. Ini bukan salahmu, dan ayah kandungku dan kamu adalah saudara yang baik, bahkan jika dia benar-benar mati menyelamatkanmu, aku pasti akan mati tanpa penyesalan atau keengganan. Aku percaya jika ayah kandungku yang melarikan diri saat itu,
kamu pasti akan membuat pilihan yang sama bahkan jika kamu tahu konsekuensinya. Jadi, ayah, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini aku pilihan ayah kandungku adalah miliknya sendiri. Dia tidak akan menyalahkanmu, dan tidak ada yang akan menyalahkanmu. Ayah, jika ayah hidup dengan baik dan memperlakukan dirimu dengan baik, kamu akan membuat jiwa ayah kandungku di surga merasa lebih tenteram. Meskipun Xiao Ying adalah ayah kandung Yun Xiao, namun bagaimanapun juga, dia adalah nama yang belum pernah dilihat dan tidak pernah muncul dalam ingatan Yun Xiao, bahkan dia tidak mengetahui keberadaan orang tersebut hingga saat ini. Oleh karena itu, bagi ayah kandungnya, kecuali hubungan darah, dia tidak memiliki perasaan yang nyata. Ketika dia mendengar bahwa dia tidak lagi hidup, kecuali rasa sakit yang memilukan dan kekosongan jauh di dalam garis keturunan, dia tidak merasakan banyak kesedihan, setidaknya tidak seperti Yun Qinghong. Ruen Tianlei, tapi Yun Qinghong telah mengasuhnya selama lebih dari 20 tahun. Yun Che tidak menyangka emosi Yun Xiao tidak lepas kendali, malah menghibur Yun Qinghong. Bagi Yun Qinghong, kenyamanan Yun Xiao lebih baik dari 1000 kata orang lain, karena Yun Xiao adalah keturunan Xiao Ying dan penerus garis keturunannya. Rasa terima kasih dan menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya kepada Xiao Ying dapat terbayar dan kenyamanan yang diberikan dia, dan kenyamanan yang datang dari Yun Xiao, memberinya sesuatu yang mirip dengan pengampunan dari keluarga Xiao. Mata Yun Qinghong berangsur-angsur kembali jernih, dia menatap Yun Xiao dengan tatapan kosong, lalu mengulurkan tangannya dan meraih bahu Yun Xiao. Xiaoer, apakah kamu benar-benar, jangan salahkan aku. Ini aku, biarkan kamu tidak lagi punya orang tua kandungmu. Tidak heran, Yun Xiao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, juga, meskipun aku kehilangan orang tua kandungku, bukankah Tuhan menebusnya dengan memberiku orang tua yang paling mencintaiku? Aku hanya memiliki rasa hormat dan terima kasih untuk orang tuaku, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Orang tua kandungku masih hidup di surga, dan mereka pasti tidak akan menyalahkanmu. Sebaliknya, menyelamatkan saudara baikku dengan nyawanya sendiri seharusnya menjadi semacam kepuasan dan kebahagiaan. Sama seperti, jika suatu saat, kakak tertuaku dalam bahaya, dan hidupku bisa menyelamatkan kakak tertuaku, aku pasti tidak akan menyesal. Yun Xiao, bisik Yun Che. Bagus, anak baik. Yun Qinghong menepuk bahu Yun Xiao dengan keras, mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba tertawa, hahaha, kamu layak menjadi anakku, Yun Qinghong, dan kamu layak menjadi anak Xiao Ying. Kakak Xiao, kamu memiliki jiwa di surga, dan kamu pasti akan tertawa terbahak-bahak ketika kamu melihat bahwa kamu memiliki putra seperti itu. Saudara Xiao, putramu adalah putraku. Jangan khawatir, selama aku, Yun Qinghong, aku masih bernapas. Sekarang, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas putra kami yang sama. Xiaoer, terima kasih, kata Mu Yurou lembut. Dia tahu bahwa tanpa kata-kata Yun Xiao, Yun Qinghong, yang lebih menghargai persahabatan daripada kehidupan, akan sulit menerima semua ini dalam waktu singkat. CR, kakek Xiao, siapa yang membesarkanmu? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Tanya Yun Qinghong. Kakek sangat baik, dia sangat sehat sekarang. Mata Yun Che berkilat sedih, hanya saja di tahun-tahun ini, dia menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan. Rasa sakit karena kehilangan putranya, kesedihan karena kehilangan istrinya. Dia masih harus menanggung segalanya, membesarkan saya tumbuh bersama bibi kecil saya, dan sejak saya masih kecil, pembuluh darah saya yang dalam telah cacat dan saya tidak dapat berkultivasi. Saya telah menjadi bahan tertawaan keluarga saya dan bahkan seluruh kota Liuyun. Kakekku juga telah diejek, dan statusku di keluarga Xiao telah anjlok. Tapi, dengan semua ini, kakekku tidak pernah membenciku sebagai pelaku utama. Sebaliknya, dia memberiku cinta yang sama seperti bibi kecilku, memperhatikanku tumbuh dewasa, melindungiku dari angin dan hujan, dan mengajariku prinsip-prinsip kehidupan, berkali-kali menghiburku yang diejek dan diintimidasi. Saat dia mencari dengan susah payah pembunuh yang membunuh paman Xiao saat itu, dia juga berkali-kali mencari dokter terkenal dan obat-obatan aneh yang dapat menyembuhkan pembuluh darahku yang dalam. Jika dia bisa membesarkan seorang putra seperti Xiao Ying, dia pasti menjadi ayah yang hebat dan luar biasa. Yun Qinghong tidak meragukan hal ini. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, CR, keluarga kami akan mengingat kebaikan besar keluarga Xiao selama sisa hidup kami dan tidak akan pernah melupakannya. Kakek Xiao yang membesarkanmu, adalah kakek kandungmu seumur hidup.
Di masa depan, dimanapun Anda tiba, seberapa tinggi pencapaian yang telah Anda capai, dan pencapaian luar biasa apa yang telah Anda raih, Anda tidak akan pernah melupakan ini. Ya, Yun Ce mengangguk dengan berat. Dia menoleh ke arah Yun Xiao dan berkata, Yun Xiao, meskipun orang tua kandungmu sudah tidak ada lagi, kamu masih memiliki seorang kakek di dunia ini. Dia adalah kakek yang sangat penyayang dan hebat. Seperti yang disebutkan di atas. Bertahun-tahun yang lalu, setelah saya mencapai sesuatu, dia merasa lega, tetapi dia juga memiliki keinginan untuk mati. Baru setelah saya memberitahu dia bahwa Anda mungkin masih berada di dunia ini, dia memiliki harapan dan memusnahkan keinginan untuk mati. Jika ada cara untuk kembali ke surga suatu hari nanti adapun Suandalu, aku harus membawamu kembali bersamaku. Kakek akan sangat senang melihatmu. Kamu juga memiliki bibi kecil. Meskipun dia 1 tahun lebih muda darimu, dia adalah bibi kecil kandungmu. Dia sangat ceria dan baik hati. Saat kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan merasa beruntung memiliki kerabat seperti itu. Juga, kamu memiliki seseorang untuk dinikahi. Ya, menikah dengan ujung jarimu. Yun Xiao melotot. Yun Ce sedikit bersemangat ketika dia mengatakannya, dan dia dengan santai mengeluarkan pernikahan bayi yang sebenarnya milik Yun Xiao dan Xia Qingyue. Begitu dia mengatakannya, dia tercengang. Menghadapi tatapan polos Yun Xiao, dia bisa hanya tersenyum genit dan berkata, Ayah, Ibu, ada satu hal yang lupa ku beritahukan padamu. Saat aku di benua Tianxuan, aku sudah menikah. Dan dia menikah 2 kali. Oh, Yun Qinghong tersenyum. Benarkah? Seru Mu Yurou, tampak bersemangat sekaligus gugup. Jadi, aku sudah punya menantu perempuan. Lalu, berapa umurnya tahun ini? Dan anak perempuannya siapa? Tampan, apakah kamu baik hati atau tidak? Apakah kamu baik padamu? Setelah Mu Yurou menanyakan serangkaian pertanyaan, Yun Ce menggaruk kepalanya dan berkata dengan rasa malu, aku menikah ketika aku berumur 16 tahun. Dan, sebenarnya, pria yang aku nikahi adalah ayahnya, dan Paman Xiao. Kami menikah dengan ujung jari sebelum dia dan Yun Xiao lahir, tapi pada akhirnya, dia menikah denganku. Jika hal itu tidak terjadi pada tahun itu, Yun Xiao lah yang akan menikah dengan Xia Qingyue. Meskipun Yun Ce tidak tahu apa-apa tentang hal itu pada saat itu, dia sebenarnya merampok tunangan Yun Xiao dan berkata dengan sedikit gelisah, Yun Xiao, kamu tidak akan menyalahkanku karena merampok, ciuman sayang, kan? Yun Xiao tertegun sejenak, dan akhirnya mengerti, lalu melambaikan tangannya dengan cepat, bahkan menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Tidak. Sama sekali tidak, aku sudah punya saudara perempuan ketujuh. Kakak laki-laki tertua menikah oke, ada baiknya kakak laki-laki tertua menikah denganmu. Melihat penampilan Yun Xiao, dia sebenarnya sedikit beruntung. Setelah mengatakan itu, dia merendahkan suaranya dan berkata di telinga Yun Ce, saudaraku, ini. Aku masih punya tunangan seperti itu, kamu tidak boleh memberi tahu Kimei. Kalau tidak, dia mungkin marah. Oh, aku pasti tidak akan memberitahumu, kata Yun Ce cepat. Bai Su terkejut. Ngomong-ngomong, ciuman bayiku itu, oh tidak, itu kakak iparku, siapa namanya? Apakah dia terlihat baik? Yun Xiao bertanya dengan hati-hati. Meskipun Yun Xiao sama sekali tidak memikirkan wanita lain, dia memiliki rasa ingin tahu yang tak terkendali tentang hal-hal seperti ciuman bayi. Yun Ce mencubit dagunya dan berkata, namanya Xia Qingyue, dia seumuran dengan kita. Dia cukup tampan, tapi emosinya agak lemah. Pengejaran terbesarnya adalah kekuatan yang mendalam. Selain perbaikan rantai, dia tertarik pada hal-hal lain. Dia tidak terlalu tertarik. Dia bergabung dengan sekolah itu beberapa hari setelah kami menikah. Pada tahun-tahun berikutnya, dia dan aku tidak bertemu beberapa kali. Adapun saat ini, dia mungkin bahkan sudah bertemu melupakanku. Oh, Yun Xiao mengangguk, dan gambaran seorang wanita dengan mata kusam, wajah kaku, dan ekspresi dingin tiba-tiba muncul di benaknya. Saat dia berpikir, dia diam-diam menciutkan lehernya dan menghela nafas lega. Fiu, untungnya, saya dinikahkan oleh kakak laki-laki tertua saya. Jika Anda benar-benar menikahi wanita seperti itu, jangan mati dalam kebosanan. Kimei masih yang terbaik, suaranya sangat manis, matanya sangat manis, emosinya sangat manis, dia sangat manis bahkan ketika dia sedang marah. Cukup tampan.
Tidak peduli betapa cantiknya dia, bisakah dia secantik saudara perempuanku yang ketujuh, pikir Yun Xiao tegas. Orang yang ingin dinikahi Xiao Ying jelas tidak buruk. Mata Mu Yurou menjadi kabur lagi, saya tidak menyangka anak saya sudah memiliki keluarga. Yun Ce menggerakkan bibirnya, namun akhirnya tidak memberitahunya bahwa dia sebenarnya memiliki 2 istri. Selain itu, fakta bahwa ia memiliki anak dengan wanita lain selain istrinya juga tidak mungkin diungkapkan, karena hanya akan membuat mereka semakin khawatir. CR, apa yang terjadi dengan pembuluh darahmu yang dalam? Siapa yang menyembuhkannya? Yun Qinghong menanyakan keraguan yang sudah lama melekat di hatinya. Yun Ce menjawab, saya memiliki 2 guru. Yang satu mengajari saya keterampilan medis, dan yang lainnya menyusun kembali pembuluh darah saya yang dalam ketika saya berusia 16 tahun dan membimbing saya dalam kultivasi dan pelatihan. Yun Qinghong sangat tersentuh, kamu baru berusia 22 tahun, tetapi keterampilan medismu jauh melebihi dokter nomor 1 di dunia iblis ilusi. Kamu memperbaiki pembuluh darahmu yang dalam pada usia 16 tahun, jadi kamu punya baru berkultivasi selama 6 tahun. Chain, kekuatan mendalam dari alam Tianxuan, dapat dengan mudah mengalahkan tuan awal. Kedua tuanmu ini pastilah orang-orang yang luar biasa. Ahli kedokterannya memang orang yang unik. Tapi untuk Jasmine, itu hanyalah monster yang tidak bisa dimengerti. Bab 530. Kedua tuanku telah mengubah takdirku. Tanpa mereka, aku mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang, kata Yun Ce dengan sedikit emosi. Setelah menghela nafas dengan emosi, dia tiba-tiba memikirkan apa yang paling harus dia katakan kepada orang tuanya, dan berkata dengan cepat, ayah, ibu, bukankah kamu baru saja bertanya padaku dari mana perintah tuan keluarga itu berasal? Aku bertemu kakek di benua Tianxuan. Kata-kata Yun Ce membuat Yun Qinghong tiba-tiba terkejut, dan dia kehilangan suaranya, kakek. Kakek yang mana? Kakek yang mana? Kakek kandungku, ayahku, Raja Iblis dari alam iblis ilusi. Yun Changhai. Perintah dari kepala keluarga diberikan kepadaku oleh kakekku untuk dibawa kembali ke keluarga Yun suatu hari nanti. Ah, seru Mu Yurou, tangannya menutupi bibirnya. Panggilan, angin bertiup kencang di depan Yun Ce. Yun Qinghong berteleportasi sepenuhnya dan meraih lengan Yun Ce dengan kedua tangannya. Dia begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak repot-repot mengendalikan kekuatannya, dan dia hampir mematahkan tulang lengan Yun Ce. Mencubit, kamu benar-benar melihat kakekmu, di mana kamu melihatnya, di mana dia sekarang, apa kamu baik-baik saja sekarang? Berita kematian Xiao Ying membuatnya kebingungan, dan sekarang dia tiba-tiba mendengar berita tentang ayahnya. Hati dan jiwa Yun Qinghong mungkin tidak pernah mengalami pasang surut seperti itu dalam hidupnya. 100 tahun penuh, dia tidak melihat ayahnya lagi, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Yun Ce mengerti bahwa Yun Qinghong pasti bermimpi mengetahui keberadaan dan keselamatan ayahnya. Memikirkan 16 bulan di bawah platform pengendali pedang di Villa Tianjian, hatinya tiba-tiba terasa masam, dan dia perlahan-lahan menceritakan, dalam kelahiran kembaliku Xuanmei, bukan lama setelah saya mulai mengembangkan kekuatan saya yang dalam, saya bergabung dengan Istana Mendalam Blue Wind dari Kerajaan Blue Wind, dan kemudian mewakili keluarga Kerajaan Blue Wind untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat kekuatan utama di Kerajaan Blue Wind, dan Blue Wind ini pertarungan pemeringkatan tempatnya adalah Tianjian Villa. Tianjian Villa, ini adalah tempat yang tidak akan pernah dilupakan oleh Yun Qinghong dan Mu Yurou sampai mereka mati. Saat itu, mereka melalui banyak kesulitan dan menggunakan penangkapan jiwa suamam untuk mendapatkan berita dari seseorang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa bahwa Yun Changhai tidak mati tetapi sedang dipenjara. Tempat penahanannya adalah Blue Wind Country. Tianjian Villa, Yun Ce segera mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat. Setelah selesai, Ling Kun dari daerah pedang surgawi yang perkasa membawanya untuk mengunjungi upacara penyegelan iblis. Iblis itu menjadi gila di bawah rangsangan Ling kata-kata Kun, menempatkan Xia Yuanba dalam bahaya. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana dia disegel di bawah platform kendali pedang dengan iblis untuk menyelamatkan Xia Yuanba. Pada saat itu, saya tidak pernah berpikir bahwa iblis itu adalah kakek saya. Kakek saya terikat oleh rantai bintang jatuh, dan energinya yang dalam ditekan oleh arai penekan jiwa surgawi yang perkasa. Dia ditekan sampai dia hanya bisa melepaskannya. Kekuatan di luar ranah Wangsuan ditekan oleh Xing Tianjian ke dalam kegelapan bawah tanah.
Petik 2. Aku dipukuli setengah mati oleh kakekku. Setelah aku sembuh, aku bekerja keras untuk memperbaiki rantaiku, hanya untuk membunuh kakekku agar aku bisa keluar. Sampai suatu hari, cermin reinkarnasi aku keluarkan dikenali oleh kakekku, lalu dia memaksaku untuk mengeluarkan tanda suanganku, dan akhirnya dia menggabungkan darahnya untuk mengenaliku. Baru kemudian aku menyadari bahwa dia sebenarnya adalah kakekku. Yun Qinghong dan Mu Yurou sudah lama linglung. Meskipun mereka telah mengetahui lokasi Yun Changhai lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka hampir kehilangan nyawa dan bahkan tidak bisa mendekat, apalagi bertemu satu sama lain. Mereka bisa tidak bayangkan Yun Che. Bagaimana mereka menemukannya? Saat ini, mereka mendengar jawabannya. Seluruh prosesnya sangat aneh hingga sulit dipercaya. Kehendak Tuhan, itu pasti kehendak Tuhan. Tuhan memiliki visi untuk mengatur agar kakek dan cucumu berkumpul di dunia yang jauh. Mata Yun Qinghong yang bersemangat dipenuhi air mata. Yang satu adalah seorang anak laki-laki yang mengembara di benua Tianshuan, dan yang lainnya adalah seorang ayah yang dipenjara di benua Tianshuan. Mereka tidak mengetahui keberadaan satu sama lain, namun mereka bertemu secara kebetulan dan aneh. Kehendak Tuhan, itu benar-benar kehendak Tuhan. Yun Che melanjutkan, setelah kakekku dan aku bertemu, dia memberitahuku nama orang tua kandungku dan memberitahuku banyak hal tentang alam iblis ilusi. Setelah itu, dia membimbingku untuk memperbaiki rantaiku dan menggunakan Geng Xuan bersamaku hari itu dan malam. Setelah pertempuran, pada akhirnya, saya tidak ragu-ragu mengeluarkan banyak kekuatan untuk membangunkan suangan saya, dan kemudian memberi saya hal-hal yang telah saya simpan dalam hidup saya selama ratusan tahun, dan meminta saya untuk mengambilnya kembali ke alam iblis ilusi. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena kamu bisa keluar dari sana, apakah kakekmu juga keluar? Di mana dia sekarang? Yun Qinghong bertanya dengan sangat bersemangat. Ekspresi Yun Che menjadi gelap. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tempat di mana kakekku dan aku diblokir ditekan oleh Xing Tianjian di atas. Dengan kekuatanku saat itu, aku tidak bisa menerobosnya. Pedang Starfall yang menahan kakekku ditekan. Rantai, serta formasi mendalam penekan pada pedang Xing Tian, semuanya terhubung dengan garis hidup kakekku. Untuk membiarkanku keluar, kakekku memotong hatinya, setelah memberi padaku hal yang sangat dia lindungi. Yun Qinghong terhuyung mundur beberapa langkah seolah dia disambar 5 petir. Mu Yurou menutup matanya dan menutupi bibirnya, air mata mengalir tanpa suara. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yun Qinghong bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa, di penjara di tempat gelap selama 100 tahun, dia telah terlalu menderita, tidak apa-apa, seperti itu, dia tidak perlu penderitaan bisa diredakan. Saya bisa beristirahat dengan baik. Saya dapat menemukan orang yang saya percayakan kepada saya sebelum saya meninggal, dan saya juga dapat melihat cucu kandung saya, dan menyelamatkan nyawa anak itu dengan nyawaku sendiri. Saat ayahku pergi, aku harus... Kamu pasti tersenyum. Ya, Yun Che mengangguk, kakek, aku pergi ke sana sambil tersenyum. Ya, Yun Qinghong menutup matanya, dan 2 garis air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Pergilah sambil tersenyum. Inilah satu-satunya penghiburan di tengah kesedihan yang menyayat hati. Aku membawa jenazah kakek kembali. Yun Che mundur 2 langkah, dan saat cahaya mutiara racun langit menyala, pusat abadi muncul di hadapannya. Setelah mendapatkan Nexus abadi yang telah ditiduri Honger entah sudah berapa tahun, dia memasukkan tubuh Yun Changhai ke dalamnya. Karena tergeletak di hub abadi, meski puluhan juta tahun berlalu, tidak akan ada kerusakan atau perubahan, seolah-olah saat ditutup, waktu di dalamnya membeku selamanya. Berdiri di samping poros abadi, Yun Qinghong tertegun untuk waktu yang lama, dia menekankan tangannya pada tubuh inti yang tidak merasakan suhu, dan tubuhnya merosot sedikit demi sedikit hingga dia jatuh. Berlutut dengan berat, dalam ingatannya, ayahnya, Raja Iblis yang kuat di dunia iblis ilusi, sangat bersemangat dan mempesona. Tidak ada jejak waktu di tubuhnya, dan dia selalu suka menjaga dirinya dalam kondisi termuda, berdiri bersama, ayah dan anak terlihat seperti sepasang saudara lelaki yang seumuran. Namun, terbaring di hub abadi adalah seorang lelaki tua yang terlihat seperti sedang sekarat. Dia kurus seperti tongkat, dengan wajah kering, rambut, janggut, dan alisnya acak-acakan dan beruban. Dia tampak seperti hantu yang ganas dan menakutkan.
Jika bukan karena garis besarnya yang tidak akan pernah salah, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah ayahnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa banyak siksaan yang dia alami hingga menjadi seperti ini. Ayah, sayang, seluruh tubuh Yun Qinghong bergetar, dan kata, ayah, yang dia teriakkan sama menyakitkannya dengan darah. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, kembali ke kampung halamanku pasti menjadi salah satu keinginan kakek. Namun, tolong izinkan anak itu untuk disengaja dan biarkan kakek dikuburkan perlahan. Aku tidak bisa membiarkan kakek mati sia-sia, apalagi membiarkan kakek mati setelah kematiannya, dan tetap menanggung kejahatan. Yun Qinghong menundukkan kepalanya dan menyusut, suara giginya yang terkatup sangat jelas sehingga orang tidak tahan mendengarnya. Hah, dada Yun Ce naik turun dengan berat, ayah, jika kamu ingin menangis, menangislah saja. Hanya keluargamu yang ada di sini. Kamu adalah ayah Yun Xiao dan aku, tetapi kamu juga kakek putra. Kata-kata Yun Ce menyebabkan garis pertahanan Yun Qinghong segera runtuh. Tangisan nyaring dari kepala keluarga Yun bergema dengan kesedihan. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya dia menangis begitu saja. Yun Ce menarik Yun Xiao keluar. Dari saat Anda masuk hingga saat Anda keluar, Anda merasa seperti berada di dunia lain. Apakah kamu sedikit bingung? Yun Ce menatapnya dan bertanya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama tahu bahwa hari ini akan tiba. Aku selalu berpikir bahwa ketika hari ini tiba, aku akan kehilangan kata-kata. Namun, apa yang aku rasakan sekarang adalah itu saya lebih stabil. Aku juga, Yun Ce tersenyum dan berkata, alasannya sangat sederhana. Meskipun kami berdua memiliki keluarga sebelumnya, hati kami seperti rumput bebek. Tapi sekarang, aku telah menemukan kampung halamanku, dan kamu juga tahu pengalaman hidupmu. Orang tuaku, yang telah bersamamu selama lebih dari 20 tahun, tidak tersesat sama sekali, dan tentunya kamu akan lebih stabil. Hanya saja aku tidak menyangka segalanya akan menjadi begitu rumit. Rasanya seperti aku sedang mendengarkan cerita yang aneh, kata Yun Xiao dengan emosi. Hidup seringkali jauh lebih aneh dan mengasyikkan daripada cerita yang dibuat-buat. Yun Ce meliriknya dan tiba-tiba berkata, Yun Xiao, karena kamu sudah tahu pengalaman hidupmu, inilah saatnya mengganti namamu. Panggil saja, Xiao Yun. Petik 2. Yun Xiao terkejut sesaat, lalu langsung mengangguk, oke. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Xiao Yun. Bahkan di depan orang luar, aku akan selalu menyebut diriku Xiao Yun. Kalau tidak, ayah dan ibuku akan mengawasiku di langit, jangan memarahiku karena menjadi anak yang tidak berbakti. Hahaha, Yun Ce tertawa. Setelah perubahan nasib dan keterkejutan spiritual hari ini, dia benar-benar merasa bahwa Yun Xiao telah berkembang pesat secara tiba-tiba. Mungkin, setelah dia mengetahui pengalaman hidupnya, dia kehilangan tekanan, kecemasan dan kebingungan yang selama ini dia rasakan, dan menemukan tujuan hidup yang paling jelas dan paling jelas. Keduanya berdiri di pintu masuk halaman untuk mencegah siapapun mendekati dan mengganggu Yun Qinghong. Saat ini, setelah keduanya terdiam beberapa saat, Yun Ce tiba-tiba bertanya, Yun Xiao Yun, apakah kamu melihat Ratu Iblis kecil? Ya, aku telah melihatnya. Xiao Yun mengangguk, sebenarnya, Ratu Iblis kecil telah datang mengunjungi ayahku berkali-kali selama bertahun-tahun. Setiap kali, dia datang berkunjung dengan diam-diam sendirian, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Petik 2. Sepertinya Ratu Iblis kecil masih mempercayai dan menghormati ayah. Ayah selalu setia kepada Ratu Iblis kecil, atau klan Kaisar Iblis. Yun Ce merenung dan berkata, orang seperti apa Ratu Iblis kecil itu? Orang ini, bagaimana aku harus mengatakannya? Xiao Yun berpikir serius sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, aku belum pernah melihat Ratu Iblis kecil berkali-kali, dan pada dasarnya aku tidak pernah berani melihatnya padanya, karena setiap kali aku menghadapi Ratu Iblis kecil, aku merasa sedikit takut. Takut, Yun Ce mengangkat alisnya. Aura Ratu Iblis kecil sangat menakutkan. Yun Xiao menggambarkannya seperti ini, bahkan jika aku jauh darinya, aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Matanya bahkan lebih menakutkan. Aku tidak pernah berani untuk berbicara dengannya. Saling memandang, bahkan jika dia menatapku, aku akan merasa kedinginan. Ekspresinya juga seolah-olah belum pernah ada yang melihatnya tersenyum sebelumnya, dan seluruh wajahnya sepertinya itu benar-benar beku. Oh,
menakutkan sekali. Mata Yun Ce membelalak. Xiao Yun berusaha keras memikirkan informasi lebih lanjut tentang Ratu Iblis Kecil, dan melanjutkan, Ratu Iblis Kecil selalu mengenakan pakaian abu-abu, bukan abu-abu putih, tetapi abu-abu mati dengan nada yang sangat kusam. Dan, masih ya, ketika ayahku dan aku berbicara tentang Ratu Iblis Kecil, dia mengatakan bahwa Ratu Iblis Kecil adalah orang yang sangat kejam. Setelah Ratu Iblis Kecil berkuasa 100 tahun yang lalu, dia menghadapi banyak tentangan karena dia seorang wanita, dan lawan-lawannya, dia membunuh banyak dari mereka, dan dia melakukannya sendiri. Setelah itu, hampir semua orang gemetar ketakutan ketika melihatnya, dan mereka tidak lagi berani merasa tidak puas. Petik 2. Itu memang kejam dan kejam. Yun Ce menatap sedikit, dan seiring dengan deskripsi Xiao Yun, dia membuat sketsa gambar Ratu Iblis Kecil, seseorang dengan mata seperti belati, penampilan yang menakutkan, dan mungkin jelek, dengan ekspresi kaku dan kaku, aura kejam, berdarah dingin, mengenakan jubah abu-abu mati, seorang wanita parubaya. Setelah menyelesaikan sketsanya, Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, karena dia memikirkan hantu legendaris dengan mayat tertutup abu, dan kompatibilitasnya mencapai 90%. Bersambung.